Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Elso Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat masker dengan kain spunbun yang nanti hasilnya adalah mirip dengan masker-masker yang dijual di toko. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah penggaris ya. Ini untuk mengukur kainnya seberapa panjang dan lebarnya. Kemudian yang kedua adalah spidol atau pensil ya, untuk menandai. Kemudian selanjutnya adalah kain spunbun. Kain spunbun ini bisa dibeli di toko-toko kain ya, ada warna-warna seperti hijau, putih dan sebagainya. Kali ini saya akan memakai warna hijau dan putih ya untuk lapisannya. Kemudian kain spunbun itu kita ukur ya, panjangnya adalah 18 cm ya, kemudian lebarnya juga 18 cm. Jadi ini sama dengan masker-masker yang dijual ya di toko seperti merek terkenal, merek Sensi dan yang lain. Itu panjangnya sekitar 18 cm kali lebarnya juga 18 cm ya. Ini kita lihat ya, spunbunnya kita ukur 18 cm kali 18 cm. Kemudian nanti kita gunting ya, sisi yang belum rapi kita gunting. Nah ini ya, ada yang sudah saya gunting, ini adalah ukurannya 18 kali 18 cm. Kemudian kain spunbun yang kedua adalah kain warna putih ya, dan yang ketiga juga sama kayak warna kain putih. Untuk lapisan yang kedua itu sama kayak kain kodok namanya ya, jadi kain yang nanti kalau disetrika itu bisa nempel di kain spunbun ya. Kita lapis 3 ya supaya aman, sama dengan kain masker yang ada di toko. Kemudian ini adalah cara untuk menempelkan kain kodok sebagai pelapis yang kedua. Ini kain kodok ya, bisa dibeli di toko-toko kain juga ya. Kita paskan ukurannya, kemudian kita setrika ya, kita setrika supaya menempel dan mudah untuk menjahitnya nanti ya, supaya lebih rapi. Cara mensetrikanya ya jangan terlalu panas-panas ya, supaya tidak terbakar ya, sedang-sedang, yang penting bisa menempel di kain spunbun. Nah ini sudah terlihat menempel ya setelah disetrika, jadi nanti jahitnya itu lebih mudah kayak gitu ya pemirsa. Kemudian yang ketiga ini ya, kain spunbun putih ya. Nah ini kita mulai untuk bagaimana cara menjahit ya. Saya pakai jahit portable ya. Ya ini kan ada 2 lapis yang pertama. Kemudian cara menjahitnya nanti adalah kain spunbun yang ketiga itu kita tempelkan ke warna yang hijau itu ya, jadi jangan sampai salah. Nah itu jahitnya adalah di situ ya, di depan warna yang hijau ya. Kemudian kita jahit ya, kita jahit tepi kanan sama tepi kiri ya. Ini kita jahit dulu supaya bisa menempel ya. Nah ini kita jahit ya. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah ya, karena masker sekarang sudah langka, sehingga kita perlu inovasi untuk membuat sendiri. Oke, ini sudah kita jahit ya, kanan dan kiri. Nanti hasilnya seperti apa bisa kita lihat ya. Nah ini sudah kita jahit. Langkah selanjutnya ya, setelah kita jahit adalah kita balik ya, kita balik kain spunbun putih tadi yang rangkap ketiga itu lah, kita balik ya, jangan sampai salah baliknya. Lah ini kita balik supaya nanti tepi jahitannya itu tidak kelihatan dan terlihat rapi gitu ya. Nah ini ya sudah kita balik.
Kemudian kita jahit tepi-tepi juga ya, untuk merapikan supaya terlihat bagus ya. Di pinggirnya kita jahit lagi. Oke, kita mulai menjahit, mulai dari tepi kanan, kemudian nanti kita lanjutkan ke tepi yang kiri ya. Kita gunting benangnya. Oke ya, ini sudah kita jahit kanan dan kiri. Kita lihat hasilnya. Terarat, bagus kan? Lah, bagus. Kita rapikan, kita gunting benang-benang yang lebih tadi. Kemudian untuk memasang kawat hidung itu kita kasih batas jahit lagi ya. Setelah jahit pinggir itu kita kasih jahitan lagi di bawahnya ya. Fungsinya adalah untuk tempat kain kawat hidung ya. Nah, ini udah kita jahit ya, di dalamnya, di bawahnya maksudnya ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk masukkan kawat ya. Nah, ini saya pakai kawat hidung yang bisa dibeli di toko-toko alat-alat tulis ya. Itu namanya kawat pitah ya. Warnanya macam-macam, ada yang emas, ada yang perak, ada yang hitam, ada yang merah ya. Nah, ini nanti kita lihat, kalau terlalu tipis bisa kita rangkap dua supaya agak kaku gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan di tempat yang sudah kita jahit tadi. Nah, ini sudah kita masukkan sampai antara kanan dan kiri seimbang. Oke, setelah kita masukkan, supaya kawat nanti tidak minggir ya, tidak minggir ke kanan dan ke kiri, maka kita jahit di antara kawat itu ya, kanan dan kiri, supaya aman, tidak minggir kanan kiri. Kita jahit sedikit aja supaya aman ya dan rapi kelihatannya. Oke, satu sudah kita jahit. Kemudian pinggir yang kiri juga kita jahit ya. Oke, sudah ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat wiru ya. Membuat wiru ini gampang-gampang susah ya pemirsa. Kalau kita nggak terbiasa, biasanya antara wiru yang kanan dengan wiru yang kiri itu tidak sama ukurannya, sehingga nanti kelihatan tidak rapi. Nah, ini saya memakai cara dengan karton ya. Karton yang kita ukur ya, panjangnya sekitar ya 18 cm ya, kemudian lebarnya ya sekitar 13-an ya, 13 cm. Kemudian kita lekuk-lekuk seperti halnya kita melekuk masker tersebut ya. Nah, kita lekuk-lekuk ini untuk, kalau bahasa Jawa namanya cithak ya. Nah, itu ya. Nah, sudah kita bentuk lekuk-lekuk di kertas karton itu. Kemudian kita cetak ya. Kita cetak gamnya itu dengan karton. Nah, itu kita samakan antara yang atas ya. Kita ukur pas di atas. Kemudian kita lekuk sesuai dengan karton itu ya, mengikuti karton lah. Yang pertama, lekuk yang kedua juga gitu, kemudian lekuk yang ketiga lah, mudah kan? Lah, sampai di sini sudah kelihatan ini wiruh dari maskernya. Nah, kalau pakai ini lebih rapi. Kalau nggak pakai cetakan ini, biasanya antara kanan kiri itu berbeda. Setelah itu pinggir-pinggirnya kita jahit ya, supaya
birunya itu aman, tidak kembali lagi, maka kita jahit kanan dan kiri. Cetakannya jangan sampai terlepas ya, jadi tetap dipertahankan supaya birunya itu bagus nanti hasilnya. Oke, kita jahit yang sebelah kiri ya. Oke, setelah itu kita potong benangnya, kita rapikan ya, yang benang-benang yang lebih-lebih itu supaya rapi ya. Nah, seperti ini kita lepas cetakannya. Nah, ini kelihatan bagus kan, antara kanan dan kiri birunya itu sama ukurannya, antara atas dan bawah juga seimbang, sehingga nanti saat dipakai itu nyaman. Lah ini ya sudah bagus, teman-teman bisa mempraktekkan ya. Nah, sekarang kita memasang karet ya, bisa pakai karet yang model air loop atau head loop ya. Kita coba yang memakai model air loop ya. Nah, ini saya memakai karet ya yang saya beli di online ya. Ini memang karet khusus untuk masker ya, murah kok ini, semeter kira-kira harganya 800 rupiah ya. Jadi 1 meter bisa untuk berapa masker ya, dan kita ukur ya. Nah, ini yang sudah saya potong ini sudah siap untuk dipasang ya. Kira-kira lebarnya adalah 13 cm ya. Setelah kita potong, kita masukkan di sela-sela lapisan tadi ya, supaya kelihatan rapi ya. Kita masukkan, kemudian setelah dimasukkan ya, nanti kita jahit ya. Jahitnya tidak langsung kita jahit, tapi kita lapisi dengan kain ya, kain lebih ya, kita potong kecil-kecil ya, supaya nanti saat selesai itu kelihatan bagus ya, tidak kelihatan jahitan maupun talinya. Nah, ini ya, kita jahit di pinggir ya, kanan dulu. Jadi karetnya itu kita masukkan supaya ikut terjahit ya. Ya, ini udah. Yang sebelah bawah kita masukkan, kemudian kita jahit ya. Oke, kanan dan kiri sama ya tekniknya. Nah, ini hasilnya setelah saya jahit kanan dan kiri, sudah ada talinya. Nah, sudah kuat itu ya. Kita coba, kita olor-olor masih kuat. Kemudian kita rapikan bekas kain yang lebih itu ya, kita gunting ya supaya rapi. Setelah kita gunting, nanti kita balik ya, kita balik kainnya ya, kita balik ya, supaya nanti menutupi jahitan yang ada tadi ya. Kita lipat ke dalam, kemudian kita jahit ya. Jahitnya kita bisa milih jahit lurus atau jahit zigzag ya. Kalau lebih bagus kita jahit zigzag ya, supaya kayak di bordir gitu ya, dan nanti mungkin kelihatan seninya itu lebih kelihatan karena zigzag jahitannya kayak bordir lah. Untuk itu saya memakai zigzag ini ya, kebetulan mesin jahit saya bisa untuk jahit zigzag. Kita jahit kanan ya. Oke, hati-hati ya, jangan sampai melenceng jahitannya. Nah, ini yang kanan sudah ya, kita lihat. Nah, hasilnya bagus kan. Nah, teret, ini sudah bagus ya. Nah, yang kanan dan kiri nanti kita samakan tekniknya ya. Nah, kita balik, kemudian kita lipat ke dalam ya, itu, kemudian kita jahit lagi ya. Oke,
Oke, selesai. Kanan dan kiri sudah kita jahit ya, dan hasilnya coba kita lihat, mirip sekali dengan masker yang dibeli di toko ya, seperti merek yang terkenal Sensi ya. Nah itu sudah siap pakai ya. Jadi itu teman-teman semuanya cara membuat masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.